ada apa lagi yang saya tidak sebut ah? Ada murut, murut ramai, kemudian ada rungus, ada apa? Kadakenya, betul semua ada. Kemudian ada juga bangsa-bangsa daripada luar, sebagai contoh daripada Indon yang datang berbakti, mereka itu adalah bekerja di kapal dan mereka akan datang berbakti di sini. Jadi semua bangsa ada di sini. Semua bangsa ada di bandar dan selain berbagai suku bangsa, kita di bandar juga berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang tahap pendidikan. Daripada saya pikir daripada peringkat yang rendah engineer, kelayakan dalam bidang perakaunan, keuangan, ramai dalam bidang apalagi sangat banyak. Jadi puji Tuhan, itu berkat Tuhan untuk kita. Dan saya pikir ini hal-hal yang menjadi kekuatan gereja ini apabila kita berada di pelbagai peringkat, pelbagai suku bangsa, tetapi memiliki satu kesamaan yang sama, memiliki satu titik yang menjadi pegangan bersama, menjadi bergereja di SIB Bandar dan memegang satu moto yang sama, yaitu melakukan semua pelayanan hanya karena Tuhan. Dan itu saya pikir kekuatan gereja Tuhan di SIB Bandar Labuan. Itu saja saya pikir yang ingin saya sebut untuk pastor malam hari ini. Dan sekali lagi kami di gereja Bandar ini amat teruja untuk mengalu-alukan pastor menjadi pastor di sini, untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani secara penuh masa di gereja di sini sebagai pastor. Dan puji Tuhan, kita akan bersama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini bersama dengan jemaat yang ada ini di dalam masa-masa yang mendatang ini. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti dan juga pastor yang ini. Dan itu saja saya pikir yang ingin saya beri ini untuk kita pada malam hari ini dan juga untuk pastor. Jadi ada masa untuk masa yang lain, saya pikir untuk memberi penekanan mendalam tentang struktur kepemimpinan pelayanan di gereja ini. Karena itu kita perlu ambil masa yang lain yang sepatutnya kita sudah jadwalkan pada hari esok. Saya pikir nanti masa akan datang boleh diteruskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pengurusi majelis. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, satu ucapan yang bagi saya detail, terperinci. Dan saya percaya pastor sudah mulai menanggapi semuanya itu untuk dapat melangkah bersama-sama dengan jemaat. Jadi sebentar kita akan mendengarkan ucapan daripada pastor, tapi sebelum itu mari kita berkenalan dengan pastor melalui media yang sudah disediakan oleh tim media kita. Mari kita tengok paparan dulu. Nah, inilah keluarga pastor. Ya, dengan istri dan anak. Nah, profil pastor saya kasih, walaupun kamu membaca juga tuh dalam hati, tapi saya baca untuk kita semua lah kan. Nama Alamsyah Istianto bin Levinus, ini nama full pastor ini kan. Asal kampung Kawang Baru Sepitang.
Tarik dan tempat lahir 15 hari bulan 6 tahun 83 di Sepitang, berbangsa Lundaya. Latar belakang pendidikan sekolah PMR, latar belakang pendidikan teologi STAW Kampung Baru Krayan Indonesia. Sijil ya 2003 hingga 2005 dan pada 2005 hingga 2008 mendapatkan STT Makassar Sulawesi Selatan Indonesia diploma. Seterusnya STT Jafre Jakarta Indonesia. Ini agak kurang familiar juga nih dia punya pronouns nih, tapi beginilah dia nih. Sarjana Teologi 2008 hingga 2013. Wow. Sekarang sedang melanjutkan pendidikan teologi secara virtual di STTW Kampung Baru Krayan, STEK Taruna Bakti dan STTIE Yogyakarta Indonesia. Nanti kalau ada kemuskilan berkaitan dengan STT semua itu boleh nanti tanya Pasta. Puji Tuhan, kita teruskan pengalaman pelayanan Pasta. Gembala sidang di GKII Jemaat Langkap. Oke. Indonesia 2011 dan 2012, 2 tahun di situ. Dan gembala sidang SIB Kalibatang Lama 2014 hingga 2020. Ini 6 tahun. Ada lagi? Nama istri Sarlina Muga, asal dari Kampung Kalibatang Baru Tenom. Tarik dan tempat lahir 11/11/94 Tenom. Wow. Saya 14/11. Gitu. Mau juga kasih ganding kan? Kami sama-sama November nanti bercerita ini yang sama-sama ini November nih. Bangsa Lundaya, latar belakang pendidikan sekolah SPM dan untuk teologi tidak. Dan nama anak dan umur Mahira Umaira 6 tahun dan Aurela Ruran 1 tahun 6 bulan. Nah, nanti lanjut di sini macam dulu kan. Saya berada di sini sudah berapa 10 tahun lebih begitu. Yang dulu masih pegang-pegang tangan dengan Ibu PKK, nah nampak sudah sering mandak gitu. Macam itu juga. Nanti tengok keluarga Pastor membesar. Puji Tuhan. Oke, untuk kesempatan ini mari kita mengalu-alukan pastor kita, Pastor Alam Syalibinus untuk ucap kata beliau. Mari kita sambut dengan tepukan tangan. Dipersilakan Pastor. Oke, baiklah, shalom. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ahli majelis sidang, kalau saya tidak salah sebut, ahli majelis sidang, semua kata-kata bidang, kata-kata unit, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan secara live streaming. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah bersedia menerima kedatangan kami untuk melayani kita di tempat ini. Nah, jadi saya terus dengan ucapan lah kan. Saya mungkin tidak ambil masa yang panjang. Tadi profil sudah disampaikan, ada beberapa hal di sana. Dan mungkin ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu berhubungan dengan latar belakang pendidikan teologi. Pendidikan sekolah tidak perlu tanyalah, itu sudah memang begitu sudah. Dulu waktu disuruh sekolah tidak mau sekolah. Nah, jadi sampai di PMR saja karena suruh sekolah tidak mau sudah. Dulu masih PMR kan sebutan dia tahun 90-an. Nah, jadi itu memang
dia punya limit mungkin di sekolah sampai di situ. Jadi puji Tuhan hari ini saya dapat melanjutkan pendidikan saya di dalam teologi. Ada satu di sana yang terakhir yaitu sedang melanjutkan pendidikan. Itu adalah pendidikan secara jarak jauh yang kami laksanakan secara virtual selama COVID-19 melanda. Jadi apabila sudah COVID ini sudah selesai, sudah habis, kami akan mengadakan kelas tatap muka, akan diadakan di Malaysia. Jadi kami tidak akan ke sana, pensyarah yang akan datang ke sini. Nah, itu berhubungan dengan pendidikan untuk program MTH, yaitu Magister Teologi. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sana ada beberapa nama-nama sekolah, mungkin kita bingung kalau STAW itu Sekolah Teologi Atas Welvinger. Welvinger itu adalah nama pengasas sekolah yang Kampung Baru yang sudah lama sekali, kira adalah sekolah tertua yang ada di Krayan. Nah, jadi pada saat ini saya juga masih mengikuti di sekolah yang sama. Ada beberapa nama sekolah di sana, artinya ini itu diselenggarakan bersama-sama. Jadi Sekolah Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Kampung Baru bersama-sama dengan STAK Taruna Bakti, Sekolah Tinggi Agama Kristen Taruna Bakti Jogja, dan juga Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah di Yogyakarta. Jadi mereka bersama-sama selenggarakan kelas ini untuk bukan hanya di Indonesia, tapi kami gabung Indonesia, Malaysia, dan ada beberapa dari negara lain. Jadi kami bergabung di sana dan pensyarah pun berbeza-beza. Tidak hanya dari sekolah yang itu saja, tapi ada juga beberapa pensyarah yang dari Filipina, dari Singapura, ada beberapa pensyarah yang mengajar kami di situ. Nah, jadi doakan sebab ini berlangsung sementara COVID-19 masih baru maharajalela. Nah, jadi doakan supaya kelas ini tidak terganggu untuk kami selesaikan dengan baik. Nah, jadi itu adalah latar belakang sedikit lanjutan untuk pendidikan Magister Teologi yang saya ikuti pada saat ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan latar belakang di sana itu ada beberapa hal yang mungkin membingungkan kita diploma. Sebenarnya di Makassar dulu saya ambil program sarjana teologi. Nah, jadi karena satu hal yang tidak dapat dielakkan, jadi saya terpaksa diturunkan untuk ambil diploma. Jadi kemudian karena saya tidak mau ambil diploma, saya transfer saya punya subjek ke Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey. Sebutan dia Jeffrey Jakarta. Nah, jadi di sana saya selesaikan pendidikan saya selama kira-kira 4 tahun setelah itu. Nah, jadi saya ada di Sekolah Teologi, kalau saya kira sejak 2003 sampai 2013 kira-kira 9 tahun lebih atau 10 tahun. Saya ada di Sekolah Teologi. Sempat membuatkan saya tawar hati karena kawan-kawan yang sama-sama sekolah dulu sudah selesai, sudah melayani, saya masih di sekolah. Nah, jadi ada satu hal yang menguatkan saya, yaitu apabila saya baca di dalam firman Tuhan, saya meneliti Alkitab, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus, dia dibentuk selama 30 tahun, Musa dibentuk selama 40 tahun, dan mereka menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat baik. Nah, sedangkan saya hanya 10 tahun sudah mulai give up. Jadi puji Tuhan, karena saya sadar panggilan Tuhan bagi saya dan saya teruskan dan saya selesai 2013. Nah, jadi itu sedikit latar belakang teologi yang saya ikuti. Nah, itu pengalaman pelayanan sudah kita nampak tadi, dan seterusnya dalam pelayanan saya mengamalkan atau saya merenungkan 2 hal yang saya ambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dan ayat 15. Dan hal ini selalu memberikan saya suatu dorongan yang kuat pada saat melayani. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dan ayat 15. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang.
Dan ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, jadi ini adalah moto pelayanan saya dan saya selalu pegang dimanapun saya berada. Nah, karena saya paham, saya mengerti bahwa di dalam pelayanan apa yang kita dapat itu daripada Tuhan, dan apa yang sudah kita dapat secara percuma daripada Tuhan akan kita berikan kepada orang lain, yang nanti pada akhirnya juga mereka yang kita ajar akan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi itu moto dalam pelayanan saya, ya pelayanan yang saya laksanakan. Kemudian dalam hal ini supaya saya terus mengikuti proses dalam hidup sehingga saya semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Nah, jadi ini adalah hal yang saya selalu renungkan dalam hidup saya sebagai moto pelayanan. Nah, jadi dimanapun saya berada, saya selalu mengingat hal ini. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kamu nampak hari ini, inilah saya. Saya bukan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Maksud saya bukanlah hamba Tuhan yang hebat. Saya bukanlah hamba Tuhan yang istilahnya yang semua boleh. Nah, tapi apapun yang akan kita lakukan, saya berusaha memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Nah, jadi kalau kita berpikir, oh pastor kita ini dia hebat, pastor kita ini boleh tahan, saya rasa kita singkirkan dulu itu pikiran. Sebab saya hanya seperti inilah yang kamu nampak. Saya tidak ada kehebatan apa-apa, tapi saya akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan. Nah, jadi itu saya punya janji yang saya dapat berikan dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, supaya kita sama-sama. Karena itu saya memohon supaya ahli majelis sidang dan unit-unit atau bidang-bidang yang lain, saya memerlukan kerjasama dari kita, karena saya tidak akan dapat buat apa-apa tanpa kerjasama yang baik dari kita. Nah, jadi sebab itu saya katakan tadi, saya memerlukan kerjasama, memerlukan tunjuk ajar, memerlukan dorongan daripada kita semua, supaya kita semua dibentuk, dibangun atas dasar yang baik sebagai seorang jemaat Tuhan yang baik. Nah, jadi latar belakang saya sebetulnya sangat simpel saja. Macam masa hidup saya itu terlalu singkat. Saya masih ingat, saya pernah datang di sini dulu 20 tahun yang lalu. Itu 2001 atau 2002 saya di sini. Saya masih ingat pertama kali saya datang, saya kerja tukang tukar tayar kereta. Saya sudah tidak tahu, udah punya lokasi di mana. Saya tanya penentu Hendrik pun saya lupa tempatnya. Nah, setelah itu sambil saya kerja buka tayar, saya kerja sebagai security di Jabatan Perikanan, kalau saya tidak salah itu. Sini ke sana. Nah, Jabatan Perikanan di sana sebelah malam. Nah, setelah beberapa bulan saya berhenti sebagai seorang buka tayar, sebab saya tidak sanggup tengok tayar sudah. Bila buka store tayar semua. Jadi saya berhenti, saya kerja di pub. Ada satu pub, saya lupa nama pub itu. Saya bilang sama istri, ada masa kita akan pergi tengok itu tempat. Saya lama di sana, jadi pengalaman yang sangat yang saya tidak dapat lupakan selama berada di sini dulu. Jadi saya balik, saya tidak pernah terpikir untuk kembali ke Bandar Labuan. Saya katakan sama istri saya, kalau kita selesai di sini Kalibatang Lama, nanti kita mau pergi mana? Dia bilang istri saya, oh saya tidak tahu, kau yang melayani. Oke, telepon dengan penyelaras paste-paste. Datang surat SCB Bandar Labuan. Dalam hati saya begini, apa maksud Tuhan suruh saya balik pergi Labuan? Sebab saya punya separuh daripada hidup saya itu saya habiskan di Labuan. Tidak juga separuh lah. Tapi semua yang baik yang jahat saya jumpa di Labuan. Nah, jadi sekarang saya kena balik lagi pergi Labuan. Harap-harap kawan-kawan sama saya itu lupa sudah saya lah sekarang. Nanti kalau orang jumpa saya lagi, alah, mari kita balik, itu yang bahaya dia nanti. Nah, jadi main-main saja. Jadi itu adalah pengalaman saya selama berada di Labuan, dan sekarang saya sudah kembali ke tempat ini sebagai seorang pribadi yang berbeza daripada yang dulu. Jadi saya mohon sekali lagi bantuan doa dari jemaat Tuhan lah dimanapun kita berada, supaya kita sama-sama
membangun diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Nah, jadi saya harap tidak ada yang saya lupa. Jadi akhir daripada ucapan saya ingin sampaikan satu hal, bahwa pada masa ini kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sangat menekan. Kita dilanda satu wabak yang bukan hanya di Malaysia, tapi di seluruh dunia, dan kita sudah tahu itu. Dan itu mengganggu seluruh ekosistem manusia, mengganggu pekerjaan, mengganggu ekonomi, mengganggu aktiviti kita sehari-hari, mengganggu hubungan kita antar manusia, mengganggu kita punya keselesaan hidup. Nah, jadi sebagai jemaat atau warga negara yang baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama, jadilah jemaat yang bijaksana, jadi jemaat yang berhikmat, patuh dan taat terhadap SOP yang sudah disediakan oleh kerajaan, sentiasa menjaga kebersihan diri dan keluarga. Ada satu slogan yang dikatakan bahwa kita jaga kita. Dengan ini, jika kita mengikuti hal ini, saya percaya kita akan dapat menghentikan rantaian COVID ini dengan kadar yang segera. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Jadilah jemaat yang bijak, yang berhikmat tanpa mengesampingkan iman dan religius, berhikmat dalam berpikiran waras, bijaksana dalam mengambil keputusan berdasarkan pada iman yang benar, berdoa serta berpengharapan di dalam Kristus, dan yakin bahwa keadaan ini cepat berlalu. Itu yang kita perlukan. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Jadilah jemaat yang baik dengan tetap memelihara etika hidup yang baik, memelihara perkataan, tindakan, sehingga hal itu mencerminkan bahwa kita adalah warga negara atau kita adalah jemaat yang beradab, sopan, dan memiliki moral yang baik. Nah, jadi saya percaya saudara-saudara, kalau kita sebagai jemaat Tuhan dapat melakukan ini dalam hidup kita, saya percaya bahwa jangkitan ini akan cepat berlalu dan kita sudah menolong bagian frontliner dalam melawan jangkitan-jangkitan COVID-19. Nah, jadi itu sedikit pesan saya bagi kita. Jadi itu adalah yang saya sampaikan dari hati, supaya saya juga sebenarnya sangat mengharapkan bahwa COVID ini habis tahun ini sebetulnya. Nah, jadi saya selalu mengimpikan hal ini dan saya selalu mau supaya pada saat beribadah kita dapat bertatap muka seperti biasa. Nah, jadi berhubungan dengan moto, visi dan misi, biasanya saya akan mengikuti visi dan misi gereja. Kalaupun ada beberapa hal yang akan diubah, kalaupun ada beberapa hal yang saya akan tambah, nanti itu kita akan ikuti masa-masa yang akan datang. Nah, sebab kita tidak akan merusak, mengganggu visi dan misi yang sudah ada, tapi kita akan memperbaiki, kita akan memperhatikan mana yang baik. Nah, jadi itu sedikit daripada ucapan daripada saya. Saya harap itulah ucapan saya yang pertama. Jadi perkenalan saya sebenarnya kalau kita perhatikan banyak orang katakan begini, oh kalau Pastor Alamsa mesti orang Muslim ini, dia bilang. Nah, biasanya begitu kan. Nah, kadang-kadang saya juga pandai main-main. Kau dulu orang Muslim kah? Iya, saya bilang. Nah, tapi sebenarnya saya memang orang Kristen sejak lahir. Bapak saya juga adalah dulu seorang hamba Tuhan dan mama saya juga adalah seorang hamba Tuhan. Sekarang mereka hanya berehat, mereka tidak dapat melanjutkan pelayanan dengan ada karena hal-hal tertentu. Nah, jadi saya ketika orang katakan begini, oh baguslah kau jadi hamba Tuhan, kau ikut contoh bapak kau. Saya katakan begini, mungkin pada masa bapak saya dipanggil Tuhan dalam masa yang berbeza. Nah, saya dipanggil dalam masa yang berbeza bukan karena saya ikut orang tua. Itu panggilan Tuhan dalam diri saya. Dan saya percaya semua orang pun merasakan panggilan. Nah, jadi bila orang sudah nampak begitu, kadang-kadang orang katakan begini, alah si pastor ini orang yang pendiam lah, orang yang macam beginilah. Sebenarnya saya orang yang santai saja. Nah, jadi jangan takut bercerita dengan saya. Kalaupun saya diam-diam, memang itu saya punya
gaya. Jadi kalau mau tegur, tegur saja. Kalau mau bercerita, cerita saja. Saya open, saya suka bergaul dan saya suka yang kamu kena ingat, saya suka bergurau. Nah, jadi jangan ambil hati kalau saya bergurau, karena saya memang orang begitu. Jadi itu sedikit apalah, supaya nanti mana tahu, kenapa sih Pak Seni begini main-main terus ini. Jadi saya memang suka bergurau. Jadi saya ingat kalau kurang bergurau, kurang ketahuan nanti cepat tua dia bilang. Nah jadi itulah mungkin sebab saya muda sampai sekarang kan. Jadi puji Tuhan, sebab itu memang saya punya kepribadian suka main, suka bergurau. Kadang-kadang tidaklah, orang bilang yang tiada orang pun mau senyum kan. Nah jadi kalau senyum-senyum sendiri nanti susah. Jadi itulah keadaan kita, keadaan saya. Jadi ucapan saya mungkin yang saya rasa yang penting itu saja. Kalau ada yang lain nanti mungkin boleh tanya-tanya lah selepas ini nanti. Oke, jadi dari saya sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pastor untuk ucapan tadi. Nah, sebenarnya Pastor sudah pun menolong saya dalam hal untuk pengumuman berkaitan dengan kita jaga kita itu tadi ya. Jadi karena kita akan memasuki fase yang lebih ketat lagi bermula tengah malam ini. Jadi sebagai pemimpin dan jemaat Tuhan, mari kita terus menyokong segala SOP yang kerajaan sudah sediakan bagi kita. Dan ini juga saya perkatakan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti melalui YouTube channel kita malam hari ini. Dan terima kasih karena kebersamaan kita semua. Mari kita bertepuk tangan, kita raikan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah sana mengikuti secara online. Jadi untuk selanjutnya pengumuman-pengumuman kita akan salurkan melalui WhatsApp ataupun media sosial kita, Facebook dan juga ialah WhatsApp kita. Dan karena selepas ini kita tidak ada pertemuan yang berskala seperti ini sudah. Jadi begitulah dia supaya kita semua pemimpin-pemimpin jika ada pengumuman WhatsApp semua itu kita segeralah sebarkan kepada ahli sel supaya mereka dapat bersama-sama secara online. Dan juga always say a prayer untuk doa juga hari Selasa kita akan kembali ke Zoom ya. Kita akan kembali ke Zoom juga. Nah, jadi semua pun menggunakan platform digital lah selepas ini ya. So, itu saja untuk pengumuman. Jadi saya serahkan ketua sidang kita, Penutua Ruben untuk membawa dalam doa penutup dan pemberkatan. Persilakan Penutua. Baik, sebentar ini kita akan bubar dan semua yang sudah hadir ini dipersilakan untuk mendapatkan bungkusan makanan yang sudah disediakan di cafe sana untuk semua yang hadir di sini. Baik, mari tunduk kepala, saya bawa di dalam doa untuk memberkati kita semua. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat berkat-Mu dan pimpinan-Mu untuk kami bersama malam ini, untuk dapat bersama dan kebersamaan yang begitu indah untuk kami saling mendorong dan saling dikuatkan antara satu dengan yang lain di dalam menghadapi hari-hari yang mendatang ini. Terima kasih Tuhan untuk acara yang telah dijalankan dari awal sehingga kami selesai di saat ini. Sebentar kami akan kembali, Tuhan memimpin dan memberkati semua kami,
sekeluar daripada tempat ini maupun pastor yang akan terus tinggal di atas sana. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada, di dalam pimpinan, penyertaan, pemberkatan-Mu jadi di dalam kehendak Tuhan. Kami dijauhi daripada segala yang jahat, tapi Tuhan memimpin, memberkati, dan menolong kami bersama-sama memiliki hidup yang diberkati Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus, jauhi kami daripada segala yang jahat, dan jauhi kami daripada jangkitan, penyakit, wabah yang sedang melanda sekarang ini. Kami juga berdoa supaya setiap jemaat Tuhan di mana juga berada yang mengikuti siaran ini melalui YouTube channel, Tuhan berkati mereka semua, dan Engkaulah yang akan memberkati damai, sejahtera, kekuatan, kesehatan, kesejahteraan untuk semua kami dalam hari-hari yang mendatang ini. Walaupun dalam situasi begini, tapi kami meyakini bahwa Allah beserta kami melalui Roh Kudus yang memimpin, memberkati, dan memberi damai untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami sudah berdoa dan mohon berkat hanya di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.